Baik, kita lanjut ya. Di video kedua ini berisi tentang periode kedua dan periode ketiga. Nah, periode kedua dan ketiga ini diisi oleh banyak sekali sultan, ya. Banyak sekali sultan yang intinya dibagi menjadi dua periode dengan ciri-ciri khusus masing-masing. Periode kedua itu diisi oleh Sultan Muhammad I atau Muhammad Al-Fatih, ya. Sultan Muhammad Al-Fatih, sultan yang terkenal, sultan yang sangat fenomenal begitu ya, yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu ada Murad II, Muhammad II, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman I. Sultan di Turki Utsmani itu namanya itu banyak meniru dari sesepuhnya dahulu gitu ya. Jadi banyak nama-nama yang sampai berjilid-jilid. Misalkan di sini ada Muhammad II, ada Murad II. Nanti ada sebuah nama yang berjilid sampai 6, ya. Jadi memang kembar-kembar namanya gitu. Memang sebagai apa ya? Kebiasaan dari keluarga Sultan Turki Utsmani bahwa nama leluhur mereka digunakan lagi untuk anak-anak mereka dengan harapan anak-anak mereka meniru sifat atau sikap dari leluhur mereka. Nah, periode ini ditandai dengan adanya restorasi di internal Turki Utsmani dan pertumbuhan yang sangat cepat dalam hal ekspansi ya. Sehingga di periode ini berhasil mencapai atau mendapatkan ekspansi dengan wilayah paling luas. Periode kedua ini menentukan besarnya wilayah Turki Utsmani yang maksimal gitu ya, dibanding di periode pertama. Periode pertama hanya sebatas menguasai kota-kota penting yang ada di Asia Kecil dan sebagian wilayah Eropa. Nah, yang ini sudah berhasil menaklukkan sebuah kota yang amat sangat kuat, yang sejak masa Bizantium, jauh sebelum Turki Utsmani muncul, kota ini sudah sangat penting adanya, yaitu kota Konstantinopel. Tahun 1453, Muhammad I atau Muhammad Al-Fatih itu sudah bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Yang dalam hadis Rasulullah SAW, yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pasukan, dan yang bisa menaklukkan adalah sebaik-baik pemimpin. Jadi pada saat masa Sultan Al-Fatih itu dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa ternyata yang pemimpin terkuat itu adalah Sultan Al-Fatih, dan tentara terkuat adalah tentara yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu ciri-ciri kedua adalah diberlakukannya undang-undang Qanun Namah. Qanun itu adalah bahasa Turki dari undang-undang atau peraturan ya. Peraturan Namah oleh Sultan Al-Fatih, yang di dalamnya seperti yang pernah Bapak ceritakan, ada sebuah peraturan yang melegalkan pembunuhan keluarga atau saudara kandung atau paman dan lain sebagainya dalam rangka mempertahankan kekhalifahan. Maksudnya adalah apabila ada pemberontakan dari kalangan keluarga, maka si pemberontak tersebut layak atau boleh atau legal untuk dibunuh ya. Hal ini demi keberlangsungan kekhalifahan. Lebih baik kita mengorbankan satu orang dibanding mengorbankan kekhalifahan secara utuh. Itu adalah pertimbangan dari Undang-Undang Qanun Namah. Lalu selanjutnya, mahkota Islam dikuasai Salim I. Maksudnya adalah mahkota Islam ini secara legitimatif ya, itu adalah kekuasaan Islam yang dulu dipegang Abbasiyah. Setelah Abbasiyah hancur ya, salah satu keturunan Abbasiyah itu dibawa ke dinasti Fatimiyah untuk diangkat menjadi khalifah. Hal ini menyebabkan dinasti Fatimiyah memperoleh legitimasi mahkota dari kekhalifahan Islam. Nah, pada masa Sultan Salim I ya, Fatimiyah sudah berganti menjadi Mamluk. Akhirnya Sultan Salim I mengalahkan Mamluk. Lalu
Hal ini menyebabkan mahkota kekhalifahan Islam yang ada dipegang Mamluk itu berpindah dari Mamluk ke Turki Utsmani. Begitu ya. Nanti bisa dipertanyakan lebih dalam kalau memang masih bingung dengan penjelasan ini. Lalu, denda bagi yang tidak menjalankan syariat sholat dan puasa. Ini adalah konun nama yang yang dilanjutkan sampai masa Sulaiman I. Nah, Sulaiman I yang Sultan nomor 6 itu, yaitu Sulaiman Al-Qanuni namanya. Sulaiman Al-Qanuni adalah terkenal sebagai khalifah yang adil, khalifah yang bijak, dan lain sebagainya. Khalifah yang saleh. Lalu masuk ke periode ketiga. Periode ketiga adalah periode dengan sultan paling banyak ya. Nah, silahkan kalian baca sendiri nama-nama sultannya. Di situ ada pengulangan lagi. Nama Muhammad III misalkan, Murad III, Muhammad IV gitu ya. Karena memang seperti yang Bapak katakan di awal, itu memberikan nama anak dari nama leluhur dengan harapan supaya meniru sifat dari para leluhurnya. Periode ini ditandai dengan kemampuan kerajaan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Lalu terjadi kemunduran yang mencolok. Jadi periode ini cenderung stagnan begitu ya, hanya melanjutkan dari periode emas yang ada di kedua tadi. Periode kedua itu menjadi sebuah kemajuan yang sangat pesat dengan perkembangan administrasi, politik, serta wilayah kekuasaan yang sangat-sangat luas. Tapi di periode ketiga ini cenderung stagnan, bahkan ada wilayah-wilayah yang akhirnya melepaskan diri atau berhasil lepas gitu ya. Dan di sini mulai terjadi kemunduran periode ketiga ini. Baik, mungkin sampai di sini ya video kedua. Nanti kita akan lanjutkan ke video ketiga.